nama saya Nurina Pratiwi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang prosedur penanganan surat. Mari kita lanjut langsung ke materinya ya. Nah, jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan surat? Surat adalah media komunikasi yang bermacam keterangannya yang tertulis dan ditunjukkan untuk pihak lain atau berupa informasi maupun mengajak kerjasama dari kedua belah pihak. Nah, sekarang yang proses pengelolaan surat. Proses pengelolaan surat merupakan kegiatan menerima surat atau menyerahkan, mencatat, dan mendistribusikan, serta memperoleh lebih lanjut dan menyimpan surat dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini adalah prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Nah, jadi yang pertama ada penerima surat. Penerima surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian front office atau seperti resepsionis. Nah, lalu itu yang kedua itu penyortiran surat. Ketika surat sudah diterima oleh resepsionis, surat tersebut akan kita pisahkan. Jika surat tersebut bersifatnya perorangan atau pribadi, maka surat tersebut akan langsung dikirimkan sesuai alamatnya. Dan apabila surat tersebut berasal dari dinas karena menyangkut kepentingan perusahaan, maka surat tersebut akan diproses lebih lanjut. Nah, jadi yang ketiga itu ada pencatatan surat. Pencatatan surat biasanya dilakukan menggunakan buku agenda. Nah, di sini ada beberapa jenis buku agenda. Yang pertama, buku agenda campuran atau tunggal. Jadi buku agenda campuran atau tunggal adalah agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk atau surat keluar sekaligus berurutan pada setiap halamannya. Nah, jadi yang terakhir ini ada agenda kembar. Agenda kembar biasanya digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar. Nah, di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara mengisi agenda kembar. Oke, kalian bisa langsung lihat videonya ya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara mengisi agenda kembar. Nah, di agenda kembar ini ada nomor, tanggal diterima, nomor agenda, terima dari, kirim kepada, lampiran, perihal, dan diteruskan kepada siapa. Nah, di sini saya sudah memiliki 6 surat. Nah, dan 6 surat ini akan saya isi di agenda ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lihat surat yang pertama, oke. Nah, surat yang pertama kita lihat tanggalnya 10 April 2020, oke. Nah, di sini kita langsung isi saja tanggalnya. Sedangkan di surat yang pertama itu kan tanggalnya 10, kan nggak mungkin perusahaan yang mau kita tuju itu nerima surat di tanggal segitu juga. Jadi kita buat tanggalnya menjadi tanggal 2 hari atau 3 hari. Kita buat saja tanggal 11. Nah, untuk nomor agenda, karena ini surat masuk dan surat keluar, supaya kita nggak bingung, karena surat yang pertama ini kan yang saya buat tuh surat keluar. Nah, jadi kita isi dengan SK. Kita kasih kode SK itu surat keluar. Karena surat ini keluar, jadi diterima dari, kan kita yang kirim, jadi itu kosongkan saja, dikirim kepada perusahaan yang ingin kita kirimkan suratnya, seperti Beauty Edisti. Untuk lampirannya, karena surat yang pertama itu surat perkenalan, jadi untuk lampirannya kita kosongkan saja, dan untuk perihalnya kita harus tahu dulu itu suratnya tentang berisi apa. Dan surat yang pertama ini adalah tentang surat perkenalan. Dan untuk diteruskan kepada siapa, karena kita tidak tahu surat tersebut akan diteruskan kepada siapa, jadi lebih baik kita kosongkan. Nah, yang kedua, kita lihat lagi surat yang kedua. Nah, untuk surat yang kedua itu tanggal 12 April. Nah, oke. Sama seperti tadi. Nah,
Untuk surat yang kedua ini adalah balasan dari surat yang pertama. Dan ini berarti dari PT yang Beauty Adistinya. Jadi kita bisa sebut surat ini sebagai surat masuk. Berarti kita nomor agendanya SM 001 karena ini surat masuk yang pertama. Nah, untuk yang surat masuk yang diterima darinya, karena ini surat yang kita terima itu dari Beauty Adisti, berarti kita ketik saja di sini Beauty Adisti. Nah, seperti ini. Lalu dikirimkan kepada siapa? Itu kosongkan saja. Untuk lampirannya masih sama kosong. Perihalnya yaitu untuk surat masuknya adalah surat penawaran. Nah, diteruskan kepada siapanya karena kita tahu itu kita udah buka suratnya dan ada bacaan bawahnya manajer, berarti kita harus ketik di sini manajer. Nah, oke. Untuk surat yang ketiga, berarti kan ini kan yang pertama kan surat keluar dan dibalas lagi, jadi surat masuk, dan ketiga ini adalah kita buat surat keluar. Contohnya sama seperti tadi, kita lihat tanggalnya di sini tanggal 13 April. Kita buat di sini 14. Nah, karena surat keluar jadi tetap sama. Karena ini surat yang keluar yang kedua, jadi kita ketik saja surat keluar yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kosongkan, dikirim kepada masih sama Beauty Adisti. Karena surat ini ada lampirannya, jadi kita satu. Oke. Masih tetap sama surat penawaran. Kosongkan. Tentang prosedur penanganan surat ini. Yang keempat itu ada pengarahan surat, menetapkan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan masalah surat tersebut. Nah, yang kelima ini tentang penyampaian surat. Penyampaian surat itu adalah jika pemimpin sudah menuliskan instruksi di lembaran disposisi, maka surat tersebut harus segera diberikan kepada orang yang telah ditunjuk oleh pemimpin. Nah, lalu yang terakhir itu tentang penyimpanan surat. Jika semua surat sudah diproses, maka segeralah berikan kepada tata usaha agar disimpan dengan menggunakan sistem. Nah, yang pertama sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah.
Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti atau tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.